Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi tentang uji normalitas dan koefisien determinasi. Jadi, langsung saja, uji normalitas adalah bentuk pengujian tentang kenormalan pada distribusi data. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah data yang diuji merupakan data terdistribusi normal atau bukan. Terdistribusi normal maksudnya adalah data yang mengikuti bentuk distribusi normal di mana data memusat pada nilai rata-rata dan median. Di sini ada studi kasus tentang data indeks pembangunan manusia Sulawesi Tengah selama periode tahun 2013 sampai 2022, dan ini tabel hasil dari indeks pembangunan manusia Sulawesi Tengah. Kemudian perhitungan. Yang pertama, uji normalitas adalah menguji data apakah berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, membuat tabel nilai IPM Sulawesi Tengah dari periode 2013 sampai 2022. Kemudian yang ketiga, hipotesis. Di sini ada H0 yang artinya data berdistribusi normal. Kemudian H1 yang artinya data tidak berdistribusi normal. Kemudian yang keempat, kriteria keputusan. H0 ditolak jika X hitung lebih besar dari X tabel. Kemudian H1 diterima jika X hitung lebih kecil dari X tabel. Kemudian yang kelima, analisis data. Membuat distribusi kelompok dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyusun data dan mencari nilai tertinggi dan terendah. Dan di sini menunjukkan itu nilai tertingginya itu adalah 70,28, sedangkan yang terendah itu adalah 65,79. Kemudian yang kedua, menentukan rentang. Nilai terbesar dikurang dengan nilai terendah. Jadi 70,28 dikurang 65,79, hasilnya sama dengan 4,49. Kemudian yang ketiga, menentukan banyak nilai IPM. 1 ditambah 3,3 log N atau rumus Targas sama dengan 1 tambah 3,3 log 10 sama dengan 4,3 sama dengan 4. Kemudian yang terakhir, menentukan panjang interval IPM. I sama dengan R dibagi BK. Jadi 4,49 dibagi 4 sama dengan 1,12 sama dengan 1. Jadi materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya, yaitu menghitung rata-rata dan simpangan baku. Untuk menghitung rata-rata, di sini kita pakai rumus X sama dengan sigma FI XI dibagi dengan sigma F, yang dimana hasil dari sigma FI XI adalah 686,9 dan sigma F sama dengan 10. Maka 686,9 dibagi 10 hasilnya itu 68,69. Adapun untuk menghitung simpangan baku dengan rumus S sama dengan akar dari sigma F X I kurang X akar 2 pangkat 2 dibagi dengan N. Adapun hasil dari sigma F X I kurang X yaitu 30,40 dan N-nya sebanyak 10. Maka 30,40 dibagi 10 lalu diakarkan, itu hasilnya menjadi 1,74. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan uji normalitas dengan uji chi-square.
itu menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva normal. Yang pertama, menghitung batas IPM, yaitu nilai kiri interval pertama dikurangi 0,5 dan kemudian angka nilai kanan interval ditambah dengan 0,5. Seperti pada tabel di batas kelas tersebut, nilai interval sebelah kiri dikurangi dengan 0,5 dan nilai interval sebelah kanan ditambah dengan 0,5. Yang kedua, menentukan nilai z-score untuk batas konsumsi interval dengan rumus seperti yang ada pada PPT tersebut. Z sama dengan batas kelas dikurang X bar dibagi dengan S, yang dimana batas kelas itu 65,29. Kita pakai batas kelas interval sebelah kiri dikurang dengan 68,69 seperti hasil pada X di slide sebelumnya, dibagi dengan 1,74, yaitu hasil dari simpangan baku tersebut. Maka hasil tersebut sama dengan minus 1,945 seperti interval di Z sebelah kiri. Dan begitupun seterusnya. Yang ketiga, mencari luas konsumsi interval dengan cara mengurangkan angka-angka 0 kurang Z, yaitu angka baris pertama dikurangi angka baris kedua, dan seterusnya, kecuali angka yang berbeda pada baris paling tengah ditambahkan dengan angka baris paling berikutnya, seperti yang ada di kolom luas 0 kurang Z. Terus selanjutnya yaitu mencari frekuensi yang diharapkan EI dengan cara mengalihkan luas interval dengan jumlah responden. Jadi setiap hasil luas interval yang tertera di tabel tersebut itu dikalikan dengan jumlah responden yang ada. Nah, kemudian yang kelima yaitu menghitung nilai C kuadrat, yang dimana rumusnya X kuadrat sama dengan sigma OI dikurang EI pangkat 2 dibagi dengan EI, yang dimana ada 4 interval yang harus kita jumlahkan dan kita masukkan nilainya sampai mendapatkan hasil yaitu 1,523. Nah, selanjutnya yaitu membandingkan hitung dengan DK atau DF, yang dimana rumusnya itu K kurang 1, yang dimana K-nya tersebut adalah hasil dari N atau variabel. Ada 10 variabel. 10 dikurang 1 sama dengan 9, maka toleransi kesalahan sama dengan 5%. Maka nilai X kuadrat table hasilnya itu 16,91. Taraf kepercayaannya sama dengan 95%. Karena X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat table atau minus 1,523 lebih kecil dari 16,919, maka data IPM tidak berdistribusi normal. Nah, adapun tampilan SPSS-nya seperti ini. Tampilan pertama, kedua, dan tampilan ketiga, keempat, tampilan kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Nah, mungkin itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Maka materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R-squared adalah
suatu ukuran statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk mengevaluasi sejauh mana model regresi cocok dengan data yang diamati. Koefisien determinasi mengukur seberapa baik variabel dalam data respon atau variabel dependen dijelaskan oleh model regresi. Baik, masuk ke studi kasus. Bagaimana pengaruh IPM terhadap persentase penduduk miskin Sulteng selama periode tahun 2013 sampai pada tahun 2022. Tahun 2013, IPM Sulteng 65,79, presentasi penduduk miskin 14,32, pada tahun 2014 66,43, IPM-nya, presentasi penduduknya 13,61. Begitupun seterusnya sampai pada tahun 2022. Masuk ke uji hipotesis. Uji hipotesis, indeks pembangunan manusia merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara. IPM biasanya mencakup 3 dimensi utama. Yang pertama, harapan hidup, kedua, pendidikan, dan yang ketiga, pendapatan per kapita. IPM dapat memiliki dampak positif pada perekonomian karena peningkatan IPM biasanya berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. HO tidak ada pengaruh yang nyata variabel bebas terhadap variabel terikat. H1 ada pengaruh yang nyata variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya uji T. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau nilai T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai signifikan lebih dari 0,5 atau nilai T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Besar nilai T tabel dengan ketentuan dua sisi sama dengan 0,5, maka T tabel pada uji parsial 2,306 berdasarkan tabel di atas bahwa uji parsial dapat diketahui mempunyai pengaruh, tidak berpengaruh pada masing-masing variabel bebas pada variabel terikat. Dari tabel di atas bahwa IPM mempunyai nilai T hitung 2,886, T tabel 2,306 dengan tingkat signifikan 0,020 lebih dari 0,05, maka disimpulkan HO ditolak dan H1 diterima. Artinya, IPM berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin. T tabel sama dengan AN kurang K sama dengan 0,05 10 dikurang 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syaludin dengan NIM 2351248. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya untuk uji regulasi dan uji koefisien. Berdasarkan tabel di atas, tabel koefisiennya pada kolom B pada konstanta A yaitu 35,625, sedang nilai IPM atau B adalah minus 0,320, sehingga persamaan regulasi dapat ditulis Y sama dengan A tambah BX sama dengan 35,625 tambah nilai IPM-nya minus 0,320, di mana Y adalah presentasi penduduk miskin dan X adalah IPM. Sudah setengah teknik pengambilan keputusan yang dimaksud dalam analisis regresi linear sederhana, yaitu nilai konstanta sebesar 35,625 menyatakan bahwa nilai X sama dengan 0 atau IPM tidak ada. Maka nilai variabel pertumbuhan ekonomi adalah 35,625. Koefisien regresi variabel IPM minus 0,320 mengandung arti bahwa setiap penambahan 1 poin variabel IPM
maka hal yang akan meningkatkan persentase penduduk miskin sebesar minus 0,320. Untuk uji koefisiennya yaitu berdasarkan tabel di atas, tabel model Sumari, nilai R square adalah 0,510 atau 51%, yang menunjukkan terdapat pengaruh. Hal ini berarti 50% variabel IPM bisa dijelaskan oleh presentasi penduduk miskin, sedangkan sisanya 49% dipengaruhi oleh variabel lain. Mungkin hanya itu untuk melanjutkan materi hari ini. Jadi untuk lebihnya, untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.